Satu lagi ya, 81. 81. Innama ja'alad daral akhirata mahalla li jazai ibadihil mu'minin li anna hadhihi dara la tasa'u ma yuridu ayyudiyahu wa li annahu ajala aqdarahum an yujaziyahum idaril la baqa'a laha. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin, sebab dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang akan diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tempat pecut kuda di dalam surga lebih berharga dari dunia seisinya. Rasulullah SAW menceritakan apa yang disabdakan oleh Allah Ta'ala, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar. Aku telah sediakan untuk hambaku yang salihin apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau tergerak dalam hati manusia. Hadirin sekalian, dunia ini kecil ya. Dunia dengan matahari itu ukurannya 1,3 juta. Jadi kalau matahari kalau dunia sebesar ini, maka dengan matahari kita tuh terkumpul 1,3 juta dunia, barulah sebesar matahari. Sedangkan di matahari ini, di tata surya kita ini, di galaksi Bima Sakti ya, gugusan bintang galaksi Bima Sakti itu hanya noktah kecil saja matahari kita ini. Salah satu yang paling berkilau itu kalau saya baca 116 triliun bumi, salah satu bintangnya saja. Jadi padahal itu cuman salah satu bintang di gugusan Bima Sakti ini. Nah, di alam semesta ini yang kita tahu begitu banyak gugusan bintang-bintang dahsyat. Begitu banyak gugusan bintang-bintang di tata surya dan sedahsyat yang terbayang oleh kita itu hanya baru 1 dari 7 lapis langit yang Allah ciptakan. Nah, begitu tidak terjangkau oleh kita, dan semua kedahsyatan ini kalau dibaca dalam sebuah hadis seperti sebuah giwang yang dijatuhkan di pasir dibanding dengan kursi Allah. Kursi samawati wal ardh. Kursi Allah. Bukan berarti Allah duduk di kursi ya, tapi Allah menciptakan seperti itulah dahsyatnya. Dan semua kedahsyatan itu tidak ada artinya dibanding dengan arsy-Nya Allah. Kalau bersemayam di atas arsy, jangan dibayangkan duduk di atas arsy begini ya, karena tempat itu baru ada sesudah Allah itu menciptakan tempat. Allah lah yang menciptakan waktu. Jadi kalau semua balasan itu di dunia terlalu kecil bagi orang yang beriman ini. Pertama, dia tuh nggak ada apa-apanya dunia ini. Yang kedua, fana, bekal sirna semuanya, benar? Maka Allah memberikan balasan di akhirat, di sorga. Itu hak ya, benar. Adanya sorga itu sama dengan adanya mati. Jadi kalau kita yakin bekal mati, nah kita nggak bisa memungkiri. Orang tidak beriman juga tetap tidak bisa memungkiri kematian. Sama adanya kubur, alam barzah, sama ada sorga, ada neraka, seperti adanya kematian kita. Jadi kita jangan ngatur Allah ya, jadi kita udah ibadah seakan-akan Allah tuh harus selalu cocok dengan keinginan kita. Kan pernah ada yang ibadah terus 70 tahun, lalu meninggal, lalu Allah berfirman dalam hadits qudsinya, masukkan dia ke sorgaku dengan rahmatku. Oh, dia rada komplain, ya Allah, saya tuh ibadah 70 tahun, kenapa ke sorga dengan rahmatmu, bukan dengan amalku. Nah, dihitunglah ibadah 70 tahun itu, ternyata sesudah ditimbang tidak cukup untuk mensyukuri sebelah mata saja karunia Allah. Jadi kalau kita mau balasan dari Allah, jangan diukur dengan duniawi. Kenapa tetangga saya jarang sholat, mobilnya bagus, atau terlalu cemen ya.
sholat diganti kaleng, betul tidak? Kenapa suami saya rajin tahajud, karirnya mentok di kantor, sedangkan teman suami saya yang ngaco ya tukang pacaran, karirnya cemerlang apa? Burem ya. Jadi jangan ukur dengan duniawi. Ini tetangga saya mah jarang ke masjid, terus aja ganti-ganti mobil. Lah kan dia tukang jual mobil showroom ya. Hadirin sekalian, jangan dihitung dengan duniawi ya. Ini dia rajin tahajud, rajin saum, sampai sekarang belum dapat jodoh. Emang kalau dapat jodoh langsung bahagia? Tanya nih yang udah pada dapat jodoh ya. Aduh. Ada yang nangis 6 tahun, maaf cerita yang sama. Di samping ini nangis 6 tahun, belum punya anak. Ini terseduh, ya Allah, titipkan anak. Yang ini nangis juga nih sebelah sini. Di Mekah tuh ya. Kenapa? Anaknya nakal-nakal. Coba yang ini pengen, yang ini kapok. Jangan ngatur Allah ya. Ingin boleh, harus, ikhtiar wajib. Tapi kalau Allah mau ngasih mah suka-suka Allah aja. Tidak penting kok keinginan duniawi kita terpenuhi itu. Yang penting mah kita dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Betul? Jadi kalau suami sedang mutasi itu jangan ngotot, ya Allah tolong suami saya posisi itu basah ya Allah. Padahal Allah tahu suaminya nggak bisa berenang ya. Jadi posisinya tuh bagian penolong di kolam, Bu. Jangan ngatur ya. Enak tidak ngatur Allah tuh. Ngatur Allah tuh maksudnya gimana? Oh ingin harus. Doa juga jadi ibadah. Tapi enggak haruslah Allah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ya Allah utang tolong dilunasi secepatnya ya. Dan Allah tahu kalau utang lunas dia tahajud lunas. Jadi diawet-awet aja oleh Allah. Padahal cuma 4 juta utangnya. Ini hese-hese teuing ya Allah. Nanti dia akan melihat pada waktu Allah belum ngebayarin itu, dia akan lihat ketenangan ketika debt collector datang. Yang dulunya asalnya ketakutan, lama-lama tidak takut. Lama-lama dia bisa ngajak debt collector itu ke masjid. Lama-lama debt collector tuh jadi minta maaf, bahkan dia mau nyumbang. Nah, ini kan gara-gara diawet-awet, benar? Hadirin, siapapun yang sudah makin kenal ke Allah tuh pasti indahlah perbuatan Allah tuh. Mau diapain aja pasti bagus. Cuman karena nafsu kita nggak ngerti ya, cenderung sok tahu, ngatur aja ke Allah tuh harus gini, harus gitu. Padahal harusnya kita dimusnahkan ya. Ya model kayak kita ini apa sih? Hidup aja udah untung, benar? Dikasih makan tiap hari, aib ditutup, rezeki melimpah. Harusnya bukan banyak minta, banyak syukur, banyak tobat. Enggak jadi embe aja udah untung. Ya, bukan keinginan saya. Jangan ngomong, tinggal soleh aja sekarang. Ya, coba kalau Idul Kurban, kalau kita embe kan ada stres Idul Kurban tuh ya. Terutama kalau majikan kita ngerawat kita lebih seksama itu kan digemukin rada-rada sensitif ya. Udah hadirin sekalian, jadi jangan suka ngatur Allah dengan duniawi, karena para sahabat Nabi juga ahlu sufah nggak kurang solehnya, nggak kurang ibadahnya, nggak punya rumah ya, tinggalnya di masjid. Dan itu tidak berarti orang yang tidak disukai Allah. Jangan ukur karunia Allah dengan duniawi, harta, benda, kedudukan, jabatan, pujian, penghargaan. Enggak. Konsernya Madonna juga, wah penontonnya melampaui tabligh akbar ya. Begitu dunia mah, nggak usah jadi rujukan ya.
Setuju? Jadi bagi kita mah asal Allah membuat hati kita ingat terus ke Allah, nyantel ke Allah, terus kepatuh tuh pengen, dan hati tuh pasrah, itu udah melampaui dunia berikut isinya. Allah udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, nggak usah rewel, karena yang menciptakan keperluan kita juga adalah Allah sendiri. Dan kita mah nggak pesen, ya nggak pesen lapar, nggak pesen haus. Coba seperti sedih, gembira, kita kan nggak pesen. Coba kalau kita lempeng seperti pohon mahoni itu, nggak akan ada sedih, ada cinta, ada cemburu, ada marah, ada jengkel, benarkah? Ini sarana kita kembali ke Allah. Ada yang udah punya pendamping, ada yang belum, atau tinggal kembali ke Allah. Ya Allah, teman-teman saya udah pada nikah, tapi saya masih sendirian. Pasti ini yang terbaik darimu. Jadikan saya ridho dengan ketentuanmu ini. Dan mau pakai bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, atau bahasa isyarat. Malu-malu ini, masa gitu ke Allah ya. Tapi wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, Allah Maha tahu isi hati kita. Jadi sebetulnya bukan di keperluannya, bukan di masalahnya, tapi bisa jadi dekat dengan Allah, enggak. Dan Allah ngerti ya, semua masalah kita udah diukur. Enggak mungkin Allah ngasih ujian ke kita yang kita enggak bisa pikul. Gimana? Benar, itu kan enggak adil, betul tidak? Allah tahu siapa kita, Allah tahu intelektual kita, keilmuan kita, kadar kita, daya tahan kita, fisik, psikologis kita, mental. Allah udah lebih tahu tentang kita daripada siapapun, karena kita ini mutlak ciptaan Dia, milik Dia, dan diurus oleh Allah setiap saat. Dan beres, Allah ngurus semuanya. Terus kenapa dong Allah ngasih ujian-ujian? Ya supaya kita dekat dengan Dia. Kita tuh nggak mampu menyelesaikan persoalan sendiri, enggak, dan tidak disuruh lagi. Kita itu disuruhnya jadi ahli takwa, dan Allah yang menyelesaikan urusan kita. Kita itu disuruhnya jadi hamba Allah, patuh ke Allah, nanti diberesin. Selama ini aja urusan tubuh kita beres tanpa kita tahu, benar? Halo, jawab. Ini tubuh rumit nih. Emang ngomong gini gampang? Gak gampang, apa yang kepikir harus langsung keluar. Coba kalau telat mikir, lemot, atau keluarnya beda. Mau ngomong iya keluar tidak ya. Ini kan rumit sekali Pak. Harus ada ilmu, ngumpulin informasi, dalil, semua dikemas, diramu, sekejap keluar dalam bentuk kata-kata. Dia perintahkan pita suara untuk mengeluarkan kata-kata yang cocok dengan apa yang dipikir, dan itu real time dengan kecepatan yang dahsyat sekali. Dan saudara juga telinga ngerek mendengar, dicerna langsung ini ketawa-ketawa, yang kebagian, wah udah luar biasa. Belum nyimpen, belum nulis, betul tidak? Dan tulisan tuh pasti nggak sembarangan, nulis kemana-mana, terus gatel, ya harus digaruk pada saat dengar, gatel, nggak mungkin garuk ke sini. Ini rumit, belum lagi makanan yang tadi gara-gara mikir nggak dicerna, enggak, ini kerja terus, beres, aduh, pengen buang angin nih, miring, sambil ngedengar tuh ya, lalu, untuk pelan tekan, ya begitulah, ini rumit hadirin, dan beres. Hei, benar tidak nih? Ini oksigen yang ada di sini, nih komposisinya ngepas, coba kalau kebanyakan belerangnya, repot nih. Atau kebanyakan karbon monoksidanya, benar? Kelepok semuanya, stres. Sambil diam begini jantung berdetak, nggak ada malesnya. Kalau jantung sebel ke kita, sini ahli maksiat, mau diam aja saya. Masya Allah. Wa bi ayyi ahlai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Makanya jangan rewel kalau mau beramal, beramal welah sing ikhlas ya.
Kalau belum cocok hasilnya, kita bisa beramal juga udah untung. Beramal itu susah. Udah sedekah nggak usah ditunggu-tunggu, mana saya sedekah tadi 10.000, harusnya kan 100.000 saya mau jajan nih. Ya, tingkat SD pisan ya. Kata SD saya juga nggak gitu-gitu amat, itu mah TK katanya. Sudahlah, Allah mah udah tahu apa yang kita perlukan. Patuh aja. Sedekah ya sedekah lillahi ta'ala, nggak usah ditunggu-tunggu. Kapan ya Allah dikembaliinnya? Padahal dia nggak digigit anjing aja udah dikembaliin. Harusnya kan digigit ya. Setuju? Enak hadirin. Kita mah fokus bisa beramal, amalnya diterima Allah, udah selesai, itu aja. Dimana kita ada, usahakan kita bisa berbuat kebaikan yang Allah sukai dengan harapan cuman satu, Allah nerima, yaitu fokus kita. Gimana caranya supaya Allah nerima? Kalau bahasa Inggrisnya mah that's all. Masak yang bagus, suami mau nerima atau enggak, itu mah pahala sabar ya. Nggak dimakan oleh suami berarti niat sudah, masak sudah, nggak diterima, nggak dimakan pahala sabar, kita lapar, makan sendiri ya. Kenapa rumit? Ya, semuanya juga nggak ada yang merugikan kalau kita menyikapi dengan niat dan cara yang benar. Terima kasih hadirin.